Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, Bisa, baik. Oke. Bagus sekali suaranya, Baik. Baru. baik. Dan Atep, saya mau tanya dulu nih, Dan Atep. Apakah Anda ini seorang Muslim? Iya, seorang Muslim. Kayaknya saya udah 3 kali naik nih, Bang Edis. Sudah 3 kali naik. Iya, Oh, saya Bang Edis, lupa. lah. Oke, Ya, lupa. kebanyakan kliennya. Ya, terlalu banyak pasien saya dan sudah banyak yang sudah, ya puji Tuhan, sudah waras, sudah meninggalkan agama Islam dan sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya. Mungkin saya mau tahu nih, Deng Atep ini apakah termasuk orang-orang yang ingin meninggalkan Islam juga dan ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, atau masih ngeyel ngikutin Muhammad yang dikubur? Coba saya tanya dulu, Deng Atep. Iya. Anda Muslim ya? Iya, Muslim. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin di sini saya cuma mau diskusi aja, Bang Edis ya. Bang Edis kan selalu bilang kalau Nabi Muhammad dulu ya seperti tadi lah yang orang bilang ya. Terus juga yang masalah kencing onta gitu ya. Jadi gini, Bang Edis, saya sih hanya pakai logika ya. Jadi zaman dulu orang berbuat apa itu ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena belum ada undang-undang. Seperti Bang Edis, kalau belum ada undang-undang mungkin tidak merantau ya, tapi begitu ada undang-undang pencemaran agama kan itu berlaku. Mungkin dulu zaman Pak Harto itu nggak ada ya, sehingga kayak zaman dulu mungkin Nabi Muhammad seperti itu, bahkan banyak istrinya, atau mungkin pergaulan bebas. Ya menurut saya sih karena waktu itu belum ada undang-undang gitu loh. Jadi begitu ada undang-undang seperti saat ini sekarang, banyak larangan-larangan. Begitu Bang Edis kalau menurut saya. Oke, masalahnya begini Bang. Masalahnya Islam itu bukan menurut saya, bukan menurut Bang Atep, bukan menurut. Islam itu adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad, betul? Nah, perlu Anda ketahui nih Bang Atep, bahwa perbuatan Muhammad, apa yang diucapkan Muhammad itu menjadi sumber hukum di dalam agama Islam. Jadi kalau Anda katakan, karena tidak ada hukum, loh, hukum itu ada di tangan Allah dan Muhammad. Bahwa Allah dan Rasulnya itu menetapkan satu ketetapan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wahai orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan bagi kalian tentang urusan kalian. Itu yang ada dalam agama Islam. Jadi kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, pada waktu itu Aisyah, bukan karena tidak ada hukum, justru itulah hukum yang dibuat oleh Muhammad. Bahwa bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebenarnya begini, di dalam Al-Quran itu tidak ada batasan umur bagi seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan. Bahkan menurut Al-Quran, yang belum balik itu boleh dinikahi. Misalnya, taruhlah, kalau perempuan belum balik itu umur berapa kita bikin? Kalau perempuan balik umur berapa sih biasanya? Menstruasi umur berapa? 11 tahun. Oke, 11 tahun. Nah, menurut hukum Al-Quran, boleh seorang laki-laki itu menikahi anak umur 6 tahun. Itu hukumnya yang ditetapkan oleh Allah. Makanya saya bilang, mustahil Al-Quran itu sebenarnya relevan bagi umat manusia. Begitu loh. Makanya orang-orang Islam yang modern, orang-orang Islam yang telah berpikiran luas, itu tidak lagi mempercayai Al-Quran. Mereka memang akan mencampakkan Al-Quran. Itu memang fakta. Loh, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Begitu loh. Apa itu coba? Oke, saya kasih contoh ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq ya teman-teman ya. Surat apa ya teman-teman ya? Saya nggak lupa nomor ayatnya itu ya. Bentar ya. Ayat yang keempat kalau nggak salah ya. Terjemahan.
Nih, saya bacakan ya. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar. Sabar ya Bang ya. Surat At-Talaq ayat yang keempat nih. Saya balikkan kamera saya biar teman-teman melihat nih. Bahwasanya kita itu tidak ngarang-ngarang bebas ya. Ini ayat Al-Qur'an. Perhatikan. Kelihatan ya? Kelihatan? Surat At-Talaq ayat yang keempat. Apa dikatakan di sini nih? Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, maksudnya sudah menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Oke. Lalu, ya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu masa idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi ini, ayat ini mengatur bagaimana menikahi bekas istri orang. Betul tidak? Ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim mau menikahi bekas istri orang, dilihat dulu. Kalau bekas istri orangnya itu misalnya tidak haid, maksudnya sudah menopause, berarti perempuan-perempuan seperti itu masa idahnya berapa? 3 bulan. Nah, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Nih, ada perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya perempuan-perempuan yang belum datang bulan. Bocil-bocil itu. Makanya memang boleh dalam agama Islam itu menikahi anak yang belum haid. Nah, untuk anak-anak yang belum haid itu, masa idahnya itu tadi ada juga. Kalau perempuan-perempuan yang hamil, masa idahnya sampai dia melahirkan. Begitu. Itu aturan-aturan untuk menikahi bekas istri orang dalam agama Islam. Jadi ada masa idahnya. Masa idah itu mungkin banyak nih orang-orang Kristen yang nggak tahu. Gini, biar saya kasih tahu. Misalnya kamu merebut istri orang, kamu nggak bisa langsung nikahi dia karena nanti nggak tahu anak siapa di dalam itu. Makanya dikasih masa idah, masa jeda, begitu. Supaya kamu jangan berhubungan dulu dengan perempuan itu. Karena apa? Karena nanti anak yang dari suaminya yang sebelumnya atau anakmu nggak ketahuan itu anak siapa, begitu. Nah, untuk perempuan-perempuan yang hamil, begitu, masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Ternyata ada juga masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak haid. Ya, perempuan-perempuan yang tidak haid itu apa? Ya umur 6 tahun itu. Begitu. Jadi bukan seperti yang Anda katakan tadi, Atep, bahwasanya karena belum ada hukum yang mengatur, karena zaman Muhammad begini begitu. Bukan. Muhammad malah yang bikin hukum itu. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh seorang dewasa mengajak anak berhubungan badan, anak berumur 18 tahun, itu ancaman pidananya 15 tahun penjara. Baik secara paksa maupun sama-sama mau. Misal Anda nih dan Atep, Anda sudah dewasa di atas 18 tahun. Kemudian Anda lihat perempuan umur 17 tahun. Kalau Anda rayu untuk melakukan hubungan badan maupun Anda paksa, Anda diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Makanya saya bilang undang-undang itu bertentangan dengan syariat Islam. Makanya banyak orang-orang Islam ingin memberontak dan ingin mendirikan negara syariat Islam. Gitu. Memang itu faktanya. Gitu ya. Begini. Ya, silakan. Kenapa sekarang kalau Bang Idris kan sekarang udah lama tuh istilahnya mengkorek Islam ya. Ya. Kenapa nggak sekarang dibalik? Justru yang ditonjolkan kebagusan Kristennya. Kan gini, metode saya berbeda, Bang. Gini, saya itu berperjalanan saya berdiskusi atau memberitakan kebenaran Kristen kepada orang Islam itu, perjalanan saya itu panjang. Jadi metode saya bekerja itu adalah metode cabut dulu dia dari Islam, lepaskan dulu dia dari belenggu Islam, baru kemudian saya beritakan kebenaran. Metode saya seperti itu. Biasanya, tidak semua ya. Kalau dia masih percaya agama Islam, pikirannya itu belum terbuka, begitu. Masih aja di pikiran dia, Bible dipalsu-palsukan, telah dirubah-rubah oleh tangan-tangannya manusia. Bukan Bible dipalsu-palsukan.
itu akan menjadi satu kendala begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa metode saya itu adalah metode yang paling benar, yang lain salah. Enggak juga. Biarkan orang dengan metodenya masing-masing. Mungkin apologet yang A, dia metodenya entah mau dia Islam mau dia apa, yang penting beritakan saja firman Tuhan kepada dia. Ya, metode dia nggak apa-apa, bagus. Siapa bilang itu jelek? Itu juga bagus. Tetapi metode saya tidak seperti itu karena pengalaman saya. Kalau dia masih percaya sama Muhammad, kita beritakan Injil, beritakan ini, nggak masuk ke telinga dia. Begitu. Saya teringat dengan firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau memberikan mutiara kepada BABI. Gitu, karena kau nanti akan diseruduknya. Gitu. Kalau metode saya memang seperti itu. Pengalaman saya itu begitu. Jadi saya sembuhkan dulu dia dari pengajaran-pengajaran yang salah. Setelah dia sadar, setelah dia tersadar begitu, ya berarti saya salah. Nah, baru saya tunjukkan ini jalan yang benar, begitu. Tapi apa Bang Edi nggak capek itu? Nanti jangan-jangan Bang Edi lupa. Buktinya banyak kok buktinya banyak yang inbox saya, puji Tuhan, yang inbox saya banyak begitu. Enggak, bukan. Sabar Kang Edi sekarang udah nikah belum? Ini lari kemana-mana. Bukan, serius. Saya gini Bang Edi, takutnya nanti waktu Bang Edi habis buat itu jadi lupa. Begini sebentar. Pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika itu memang tidak saya jawab. Banyak orang begini. Ini saya kasih tahu ya. Saya ini bukannya saya nyombong, enggak. Banyak orang yang kalau ketemu sama saya, Edis ya? Oh ya. Nah, oke, kenalan. Kadang-kadang orang baru kenal, nanyanya sudah seperti polisi menginterogasi. Anda lahir di mana? Tanggal lahir berapa? Alamat di mana? Makanya maksud saya begini, kalau pertanyaan-pertanyaan yang di luar apologetika itu tidak saya jawab begitu. Kenapa tidak saya jawab? Ada alasan khusus saya tidak mau menjawabnya begitu. Dan itu nggak bisa saya ceritakan begitu. Seandainya tidak ada yang nanti saya cerita juga malah jadi ketahuan kan. Begitu. Intinya saya akan meladeni segala pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apologetika. Begitu. Kadang-kadang ada orang baru ketemu nanyanya sudah seperti penyidik reserse. Alamat di mana? Tanggal lahir. Waduh, ini orang tanyaannya kayak apa ini orang nih? Jangan begitulah ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bang? Yang saya begini, Bang. Bang, ini yang saya lanjutkan nih, Bang. Abang kan sudah saya jelaskan nih tentang Islam. Gini, Bang. Tentunya ya, Anda kan sebagai Islam, Anda renung-renungkan nggak pernyataan-pernyataan saya itu? Oh iya, saya renungkan. Cuman begini. Ketika Anda renung-renungkan itu, saya kan memberitahukan kepada Anda tentang jalan dan kebenaran dan hidup, tentang jalan yang lurus, yaitu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi keheranan saya itu kepada umat Muslim itu begini. Kenapa kalian berkeras hati, masih ngeyel aja pengen ngikutin Muhammad, menuruti ajaran Muhammad? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Satu ngajarin yang kayak tadi itu, yang satu ngajarin yang sebaliknya. Iya, gitu itu saya juga bingung, Edi. Seharusnya kan kalau misalnya ajaran Islam itu meneruskan ajaran Isa lah katakanlah ya, harusnya kan tidak bertolak belakang, harusnya. Iya, gitu. Harusnya, tetapi malah bertolak belakang kan. Muhammad mengajarkan di surga nanti ada bidadari-bidadari, payudaranya besar, ya kan? Lalu berhubungan seksual tidak berhenti-berhenti, ya kan? Dengan kenikmatan yang tiada tara. Kan itu kan surganya Muhammad. Sementara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebaliknya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa di kehidupan yang akan datang, ya surga gitu bahasa kita, itu tidak ada kawin-mawin, melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di surga. Begitu. Kan beda kan? Betul nggak? Iya. Nah sekarang pertimbangan hati nurani. Mana kira-kira hati nurani kita lah di sini yang berbicara. Begitu loh. Bukankah kerinduan kita ini adalah kembali kepada Sang Pencipta kita? Ya kan? Ketika kita duduk-duduk malam-malam tidur, kita memikirkan dari mana asal-usul manusia ini berasal, kehidupan ini datangnya dari mana.
Ya kan, apa makna hidup kita di dunia ini? Alam semesta ini datang dari mana? Pernah nggak Anda mikir sampai sejauh itu? Iya. Ketika Anda duduk melihat bintang-bintang di langit, apa tujuan hidup manusia ini? Dari mana asal-usul segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini? Pernah nggak kita berpikir sampai sejauh itu? Begitu. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Iya, cuman saya juga berpikir Bang Enis ya, kenapa ya kalau kan misalnya Muhammad itu meneruskan yang lama, kok bisa beda gitu loh, bahkan yang lama itu seperti disalahkan. Itu juga jadi pertanyaan buat saya. Iya. Ya. Sampai sekarang masih berpikir. Cuman kalau maaf Bang itu ya, misalnya orang berbalik dari Muslim ke Kristen, itu bukan ini beratnya di kita itu kan secara sosial itu paling berat sekali. Mungkin bisa dikucilkan. Seperti itu yang sering. Tapi saya mau memberi penguatan seperti ini, Bang. Hidup kita itu yang menjalankan kita. Gitu loh. Kitalah yang menjalani hidup kita, kitalah yang memilih jalan kita, begitu. Karena apa? Kalau kita jatuh, kalau kita susah, toh kita juga yang nolong diri kita sendiri. Gitu loh. Ngapain kita sibuk-sibuk mikirin orang, giniin kita dan lain sebagainya? Ya nggak ngaruh lah gitu. Kenapa sih gitu? Artinya hubungan sesama manusia itu kan ya sewajar-wajarnya saja begitu. Kalau misalnya kita dikucilkan di masyarakat itu ya pindah ke masyarakat lain. Kalau di desa banyak mulut orang, ya, pindah ke tempat lain. Gampang aja hidup ini. Kenapa harus dibikin ruwet? Begitu. Misalnya kita di desa bertobat, meninggalkan agama Islam, masuk Kristen, terus jadi omongan orang sekampung, ya pindah aja. Begitu. Kalau misalnya tahan di situ ya tunjukkan perubahan. Ini loh, dengan saya berubah menjadi Kristen, saya menjadi orang yang lebih baik. Kalau dulu saya waktu Muslim, saya dulu begini begitu, melakukan hal-hal yang begini. Tetapi setelah saya jadi Kristen, saya jadi orang yang lebih baik, begitu. Dan itu akan dilihat orang. Justru orang akan ternyata ajaran Kristen bikin orang tambah baik ya. Gitu juga. Kenapa kita tidak mengatasi masalah yang sebenarnya sederhana itu dengan hal-hal yang sederhana gitu loh. Seperti itu. Kecuali Anda didatengin pakai kampak, didatengin pakai golok. Nah, kalau begitu kan agak susah masalahnya. Kalau cuma dikucilkan saja ngapain? Nggak usah pusing-pusing Bang kalau cuma dikucilkan saja. Gitu ya. Tapi nah itu tadi kalau ngomong kalau nggak dapat ahli waris, nah itu. Gitu. Bang, kalau di negara lain, misalnya di Amerika ya, yang maju tuh, itu mereka kebanyakan agamanya agama apa tuh yang di? Saya di sini Bang, kalau di sini, kalau di tempat saya ini jalan ke sana gereja, belok kiri gereja, belok kanan gereja, gereja semua di sini isinya. Kebanyakan gereja. Tapi ada yang isi enggak? Jangan-jangan bangunannya doang. Ya, kalau masalah itu ya karena saking banyaknya gereja ya mungkin isinya ya tidak sebanyak gereja yang jarang-jarang Bang, begitu. Tetapi memang majority itu Kristen, seperti itu. Tetapi banyak juga orang-orang yang dia itu sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya sebuah wadah-wadah organisasi keagamaan. Karena memang kita juga harus jujur mengakui banyak begitu gereja-gereja yang ya cuman ujung-ujungnya ya ada sesuatu begitu, tapi kan nggak semua. Banyak orang kecewa begitu dengan gereja seperti itu, karena gerejanya hanya ya fokus begini dan begitu saja. Akhirnya dia hanya dia bertuhan sajalah, tapi dia nggak pergi ke gereja begitu. Ada banyak seperti itu. Tapi itu bukan menjadi sebuah bukti bahwa gereja itu nggak benar. Nggak, gereja itu tetap benar. Yang bikin gereja nggak benar itu biasanya gembalanya begitu, pendetanya, tapi tidak semua, itu sebagian kecil saja seperti itu. Hanya itu Bang. Terima kasih ini diskusinya. Sama-sama. Itu aja. Semoga perjuangan Bang Edis ya, walaupun saya berbeda, saya dukung, silahkan ya untuk berjuang kalau itu memang kebaikan menurut Bang Edis. Ya. Namun saat ini yang saya harapkan bisa berbeda. Oke, nggak apa-apa Bang. Itu mungkin seiring berjalannya waktu. Tapi yang mau saya bilang begini Bang, kita ini ya, yang hidup di tahun 2025 ini, kita semua tidak melihat dengan mata kepala kita apa yang terjadi 1.500 tahun yang lalu.
kita tidak melihat 2500 tahun yang lalu. Jangankan 2500 tahun yang lalu, Bang, zaman Soekarno saja kita nggak lihat. Kita hanya mendengar informasi dari catatan dari para pelaku peristiwa sejarah. Abang pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Belum. Nggak pernah kan? Walaupun kita Sebelum tidak lahir. ketemu, Saya tetapi kita menggali informasi tentang Bung Karno dari catatan para pelaku sejarah. Betul? Nah, Ya, iya. begitu juga begini. Muhammad kita nggak ketemu. Lalu bagaimana kita tahu tentang Muhammad? Dari catatan para pelaku peristiwa sejarah itu. Nah, menurut mereka Muhammad itu meninggal dan ada di kuburan. Artinya apa? Artinya Muhammad itu tidak tahu jalan menuju hidup yang kekal. Dia nggak ngerti jalan ke sana. Buktinya dia masih ada di kuburan. Nah, sementara kita pun tidak ketemu dengan Yesus. Tetapi kita melihat atau membaca keterangan-keterangan dari para pelaku sejarah itu. Mereka menceritakan tentang Yesus yang wafat, disalibkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Yesus itu, Bang, menunjukkan bahwa Kristen tentang hidup yang kekal, tentang kehidupan setelah kematian, itu adalah sebuah realita. Begitu loh. Itu bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam, tokoh yang katanya ingin mengajak orang masuk hidup yang kekal itu ada di kuburan, makanya nggak bisa dipercaya. Ngikut Muhammad ya alamatnya ya kuburan juga. Gitu. Nah, sedangkan mengikut Yesus itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Mereka akan kubangkitkan, katanya. Seperti itu. Dan masuk ke hidup yang kekal. Makanya Yesus disebutkan dalam Injil itu dia yang sulung, dia yang pertama-tama. Seperti itu. Makanya, Bang, ada pengharapan di dalam kekristenan itu. Itulah yang membuat saya Kristen. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, maka cerita tentang kebangkitan orang mati itu semuanya omong kosong. Semuanya hanya sampah, begitu. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, maka cerita-cerita tentang agama itu nggak ada yang bisa dipercaya. Itu hanya omong kosong semua, gitu loh, Bang. Makanya jantung kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Begitu, Bang. Bang, sedikit Ya, lagi nih. silakan. Itu kan yang paling dominan cerita bahwa Injil itu dipalsukan. Ya. Yang Nah, ini memalsukan bisa siapa? nggak sih orang? Ya itu segini. Maksud saya itu kan tuduhan Muslim. Ya. Abang bisa nggak ke toko Muslim dunia memang ada yang aslinya mana gitu? Nah itu. Kalau memang itu dipalsukan kan harus ada asli itu. Betul. Ibarat kata ya. Itu juga saja. Ibarat kata, kalau orang mau mengasih tahu bahwa oh itu sertifikatnya udah dipalsukan, aslinya mana gitu? Iya, kenapa nggak dicari gitu? Iya, karena memang Muslim nggak tahu mana aslinya, udah bingung. Sebenarnya intinya begini, intinya orang-orang Islam itu karena mereka menolak Injil yang ada itu, gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka akan membuat satu tangkisan dengan mengatakan itu udah dipalsukan. Padahal kan Quran sendiri mengatakan beriman kepada Injil yang ada di tanganmu. Ada ayat yang berkata, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga terhadap kami. Nah, ketika Quran ngomong diturun kepadamu, itu kan Quran ngomong itu abad ke-7. Waktu Quran ngomong begitu kan kejadiannya abad ke-7, tahun 700 Masehi. Nah, waktu tahun 700 Masehi sampai sekarang tahun 2025 tidak pernah Injil berubah. Pengkanonan Injil itu, penyeragaman Injil itu sudah selesai pada abad ke-4. Jadi ketika Quran datang, itu Injil sudah kanon, udah nggak berubah lagi. Begitu loh. Pada abad pertama sampai abad ketiga, tahun pertama sampai tahun ke-300, itu memang Injil belum dikanonkan. Gereja ini, gereja itu ngumpul semua jadi satu, baru kitab-kitab Injil yang kanon itu dijadikan satu. Makanya dulu ada 3 kriteria pada waktu pengkanonan Injil itu. Pertama, Injil itu harus berasal dari para rasul yang disebut dengan apostolik. Injil itu harus apostolik. Dia sumbernya harus dari para rasul. Kemudian yang kedua, dia harus katolik. Katolik ini maksud bukan Katolik Roma ya. Katolik ini maksudnya umum dia. Katolik itu artinya umum. Gitu. Di sana ya di sini ya semua pakai gitu.
Kemudian yang ketiga, harus ortodoks pengajarannya, seperti itu. Ada 3 kriteria itu yang harus lulus. Kalau nggak lulus itu nggak dipakai. Karena banyak Injil-Injil gadungan juga zaman dulu. Injil-Injil palsu. Injil-Injil yang pengajarannya tidak ortodoks. Misalnya, contohnya, Yesus waktu masih kecil, bikin burung-burungan, terus ditiup, terbang, gitu kan. Wah, itu cerita-cerita dongeng tentang Yesus yang memang itu nggak pernah diterima oleh para pengajaran Kristen yang ortodoks. Nah, itu masuk dalam Quran itu. Cerita-cerita fiktif tentang Yesus itu masuk dalam Quran. Iya, ada di Quran itu kisah Yesus membuat 12 burung dari tanah liat itu. Makanya sebenarnya kita tahu, Bang, sumber-sumber Al-Quran itu, isinya itu dari mana kita tahu. Cuman kebanyakan orang muslim itu sudah menganggap Quran itu sebagai teks suci, teks sakral. Makanya kalau dibaca, cuci tangan dulu, wudu, bersih tangan, bersih. Baru dibaca Arabnya. Kalau baca udah langsung seperti baca mantra, seperti udah nggak mikir lagi. Ini dari mana asalnya, kok bisa begini nggak? Udah hilang nilai-nilai akademisnya itu hilang semua. Nalar logika akademis, cara berpikir yang ilmiah hilang semua. Padahal itu nggak bisa. Kalau kita mengkaji sebuah informasi, kita harus gunakan itu nilai-nilai yang ilmiah, akademis, saintifik, begitu. Iya, saya juga gini, Bang, kan nanyain ke Ustadz ya. Saya bilang kan selalu bahwa Injil sekarang itu palsu ya. Saya bilang kalau palsu yang mana, yang asli saya ingin tahu juga gitu ya. Walaupun saya Islam. Macan ya. Ya, itu yang disebut juga dengan Islamic dilemma, Bang. Islamic dilemma itu ya seperti itu. Quran menyuruh beriman kepada Injil. Sementara Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya, orang Islam bilang dipalsukan. Makanya ya jadi dilema. Begitu loh. Ingat ya teman-teman, dia mungkin ngedrop atau apa. Ingat ya teman-teman ya, sekarang ini dalam dunia apologetika Islam dan Kristen perdebatan, itu muncul yang disebut dengan Islamic dilemma. Apa itu Islamic dilemma? Quran menyuruh orang-orang Islam beriman kepada Injil, sementara orang-orang Islam mengatakan Injilnya itu dipalsukan. Jadi kesimpulannya Quran menyuruh kepada kitab yang sudah dipalsukan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya tidak seorang pun yang dapat merubah-rubah firman Tuhan. Gak ada. Nah, itulah yang disebut dengan Islamic dilemma. Itu sangat terkenal itu dalam dunia apologetika. Teman-teman bisa Google ya, bisa cari. Oke, teman-teman, ini sudah 2:30 sore. Gimana teman-teman? Masih lanjut lagi? Nampak-nampaknya saya harus rehat dulu, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya, kita rehat dulu lah. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, mohon maaf saya beberapa hari ini saya siarannya agak terseok-seok karena saya ini harus mengurus tanda tangan, berkas lain sebagainya. Hari Senin besok masih lanjut lagi ke ke notaris, terus kemudian ke bank lagi dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekedar informasi, program pendirian Rumah Apologet kita itu sudah hampir berakhir, teman-teman. Sudah hampir berakhir, rumahnya sudah ada, tempatnya sudah ada, tinggal kita membereskan segala administrasi dan kekurangannya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang suka dengan channel Edis TV, teman-teman bisa mensupport ya teman-teman ya, karena kekurangan dananya itu masih sekitar 9% lagi. Teman-teman silakan, kalau ada teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah,
Seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang
Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para Nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya.
Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin El-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam from Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.